rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Leha disuruh sama Ibu Jamila ke sini. Kira-kira Leha kenapa? Tahu Bu, Apa yang Leha tahu nih? nggak ngaji. Leha tidak mengaji. Oke, semua orang pasti melakukan kesalahan. Begitu juga Leha. Begitu juga dengan Ibu Jamila. Pasti melakukan kesalahan. Nah, di sini kita tidak akan mencari kesalahannya seperti apa, tapi kita akan mencari solusi. Kenapa Leha tidak mengaji? Kira-kira kenapa nih? Apa alasannya? Pas malam pengen ngaji Bu, tapi Mama suruh cuci baju. Oke, karena disuruh mencuci baju oleh mamanya. Waktu itu memang time-nya time mengaji. Iya, Oke. Ibu tahu nih alasan Leha mengaji karena apa tadi Leha? cuci baju. Disuruh oleh Mama. disuruh oleh mamanya untuk mencuci baju di waktu memang seharusnya kita mengaji. Ibu bangga Leha sudah melakukan kebaikan, yaitu melakukan apa yang diperintahkan oleh orang tuanya. Nah, itu suatu kebaikan Leha. Tapi Leha bisa melakukan itu dengan tetap mengaji. Tahu seperti apa caranya? Yuk kita cari tahu sama-sama seperti apa caranya. Penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Kembali lagi saya mengucapkan yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Senayan, Bapak Kepala Sekolah SD 015, serta Ketua PAUD dan juga rekan-rekan guru yang luar biasa pada siang hari ini menahan ngantuk untuk hadir di sini untuk mendengarkan sosialisasi saya untuk guru penggerak budaya positif. Izinkan saya mengaturkan salam dari guru penggerak, salam dan bahagia. Baik teman-teman, saya mengikuti kegiatan guru penggerak berawal dari dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan. Kami semua mengikuti. Takdirnya Bu Mei harus lulus di PPG, Pak Reki lulus di PPG, dan saya yang dicampakkan oleh Allah ke guru penggerak. Ada 3 modul kami belajar di sana.
Yang pertama itu modul 1, 2, dan 3. Dan dari ketiga modul itu ada anakannya. Ada modul 1.1, 1.2, 1.3, dan 1.4. Dan untuk 1.4 ini kami disuruh oleh pusat untuk menyampaikan sesama rekan apa yang sudah dipelajari untuk bisa diterapkan di sekolah. Jadi mohon maaf teman-teman, bukan saya yang memaksa, tapi pusat yang memaksa. Jadi mohon maaf ya teman-teman, karena kita sesama rekan. Kenapa harus dijadikan teman-teman sebagai saya untuk menyampaikan sosialisasi guru penggerak ini tentang budaya positif? Karena kita adalah guru adalah tombak utama dari kemajuan bangsa. Letaknya di pundak kita teman-teman untuk merubah bangsa Indonesia ini mau jadi seperti apa. Letaknya ada di tangan kita, mau diarahkan kemana anak-anak kita. Mau kita campakkan ke laut atau kita bawa dari laut ke darat, nah terserah sama kita. Tugas kita begitu mulia teman-teman. Tugas saya, tugas teman-teman, bahkan dari PAUD, SD, SMP, SMA itu begitu mulia. Guru sangat mulia, bahkan dia dikenal dengan pahlawan tanpa tanda jasa. Kita hebat, kita luar biasa, dan insya Allah kita akan bahagia dunia dan akhirat. Amin. Baik, apa yang saya pelajari? Pertama, guru itu seperti petani teman-teman. Saya gemetar kalau berbicara tentang ini. Ini bukan karena saya grogi lagi, karena saya terlalu fokus dengan pelajaran guru penggerak ini. Saya kemarin sampai menangis di hadapan Bu Ida. Saya menangis, Bu Ida, saya telah melakukan kesalahan. Saya marah-marah dengan anak-anak. Saya mau mereka seperti yang apa saya mau gitu. Saya mau mereka hebat seperti saya. Tapi Allah yang Maha Hebat sudah mentakdirkan anak-anak kita dengan kehebatan, keunikan yang mereka punya. Contoh, seorang petani tidak bisa merubah padi teman-teman menjadi jagung. Tapi tugas petani hanya menuntun agar jagung yang dia tanam bisa tumbuh subur. Itu tugas petani. Menyiangi lalangnya agar tidak mengganggu petani. Begitu juga dengan tugas kita sebagai guru, menyiang negatif, pengaruh-pengaruh negatif dari anak-anak kita. Tugas kita sebagai orang tua juga gitu. Kita tidak bisa memaksa. Saya sebagai ustazah misalnya, saya ke ustazah sih. Saya sebagai seorang yang bercadar, lalu anak saya juga saya paksa bercadar, harus bisa agama. No, itu tidak boleh dalam filosofis Ki Hajar Dewantara. Anak dibimbing, dituntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dengan minat bakatnya, kodrat zaman dengan perkembangan zaman. Anak zaman sekarang tidak bisa kita didik sesuai dengan apa yang kita dididik kemarin oleh orang tua kita. Kita mungkin kemarin dikerasin, gak ngaji, gak belajar, cewek. Anak zaman sekarang tidak boleh seperti itu lagi. Tapi kita tuntun lewat tindak tanduk kita, lewat teladan kita, dan lewat tuntunan kita. Baik, selanjutnya. Nah, kalau petani itu punya tempat untuk menanam, bukan kan teman-teman? Sekolah itu diibaratkan sebagai tempat bercocok tanam. Jadi, untuk menumbuhkan tanaman yang bagus, tentu kita butuh tanah yang bagus, bukan? Ya enggak sih? Masa kita mau nanam di tempat yang berbatu, saya yakin kita sepakat tanaman tersebut tidak akan tumbuh.
ya kan? Ya, tidak akan tumbuh. Tapi kalau kita membuat tanah itu semakin bagus, semakin baik, maka tanaman tersebut akan tumbuh subur. Begitu juga dengan anak-anak kita, teman-teman. Kalau sekolah kita buat dengan budaya positif, budaya yang menyenangkan buat anak-anak kita, mereka akan rindu datang untuk ke sekolah. Tapi kalau di sekolah kita buat, mama sekolah jelek, tak datang lagi besok. Kasih itu anak ibu Jamilah di rumah mereka masing-masing. Sekolah, ternyata Mila buat mereka jelek. Kasih marah aja kalau besok di sekolah. Itu makanya saya bilang tadi, saya menangis awal-awalnya mengikuti kegiatan ini. Saya merasa bersalah karena tidak. Saya menjadi guru yang tidak baik selama ini. Saya bukan guru yang baik, teman-teman. Saya tersadarkan dengan kegiatan ini. Next, Bu. Masih lama ya? Nah, kita diajak untuk mengamati seperti apa lingkungan sekolah selama ini kita yang udah kita kembangkan. Apakah udah budaya positif atau belum? Seperti apa sih budaya positif ini? Bu Jamila bercerita, kami ini seorang yang terbiasa dalam mengajar. Ya, ayo kita kenali yang pernah kita lakukan budaya positif di sekolah kita. Pertama, salaman dengan guru. Anak datang salaman dengan guru, itu adalah budaya positif. Yuk kita kembangkan. Selanjutnya, apalagi yang itu seperti di SMP itu ada pagi mengaji, ada maghrib mengaji, ada juga kami kegiatan muhadharah, dan keren kawan saya di sekolah saya ini, saya merasa apa yang saya kirain, anak-anak selesai sekolah, selesai belajar dengan beliau selalu bilang gini, terima kasih Bu Mei. Artinya anak itu diajak untuk berterima kasih telah mendapatkan ilmu, gitu ya Bu Mei ya. Nah itu juga salah satu budaya positif yang diterapkan oleh Bu Mei. Mungkin ada kawan-kawan lain juga, saya yakin punya budaya positif. Itu yang harus kita kembangkan di sekolah kita. Kalau belum ada, yuk kita kembangkan lagi. Menurut next Bu Mei. Menurut Undang-Undang Pasal 10 Ayat 2, seperti apa budaya positif di sekolah, lingkungan yang positif, yaitu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang anak murid untuk melakukan sesuatu. Terus dia juga memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, perubahan, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat dan minat. Lanjut Bu Mei. Nah, bentuk budaya positif ini apa? Kita menekankan dengan disiplin positif. Adalah menanamkan motivasi yang ketiga bagi murid kita. Apa itu motivasi ketiga? Motivasi ketiga itu adalah mereka tetap berperilaku baik tanpa menyadari bahwasanya nilai itu adalah nilai kebaikan. Kita dituntut menjadi guru yang kalau anak berbuat baik bukan untuk dikasih dikasih reward, hadiah atau hukuman, tapi kita harus bilang ke mereka bahwasanya itu adalah perbuatan baik yang baik untuk dirimu dan baik untuk masa depanmu. Kalau kamu menolong orang, berarti kamu sudah berbuat baik dan itu akan menjadi nilai kebaikan buat kamu. Nah itu yang harus kita lakukan sebagai guru. Ada 3 bentuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah untuk menjalankan disiplin positif, apakah kita menjadi guru yang memberikan hukuman kepada anak kita kalau melakukan kesalahan, dipukul, atau sebaliknya kita membuat
sekolah harus melakukan motivasi ketiga, yaitu restitusi. Anak diarahkan salah mereka itu tidak dengan memberi hukuman, tapi diarahkan untuk menjadi lebih baik. Oke teman-teman, Jenguk. Kita lihat yuk, kita tengok sama-sama selama ini. Saya pribadi lebih suka di yang paling atas, hukum tadi. Suka melihat anak itu, oh kamu salah nih, awas ya. Dan itu salah ternyata. Bahwa merasa bersalah. Itu membuat ibu kecewa. Jadi ibu kecewa sama anak kalau kita bikin seperti itu. Menurut pakar pendidikan, anak itu menjadi orang yang merasa bersalah aja. Saya itu tidak berguna. Akhirnya anak bisa jauh lebih buruk, lebih bahaya. Dia memendam perasaan. Kalau menghukum mungkin anak-anak akan memberontak. Dia bisa meluahkan emosi. Kalau merasa bersalah ini alamat teman-teman, anak-anak bisa bunuh diri mungkin nanti. Lanjut, posisi kontrol kita sebagai teman. Apakah kita teman itu ya udahlah kamu nggak apa-apa nak buat salah ya udah langsung aja gitu, bolehin aja. Nah itu juga termasuk keliru. Pemantau, nah mantau aja salah, engkau lagi yang salah. Nah Ibu Jamilah banget. Dan kita diarahkan untuk menjadi manajer. Seperti apa manajer? Manajer tadi menggunakan restitusi untuk memperbaiki kesalahan anak-anak. Nah seperti apa restitusi ini dilakukan? Melalui 3 sisi, yaitu yang pertama, maaf saya tidak lupa, validasi tindakan yang salah. Yang kedua, menstabilkan identitas. Dan yang ketiga, menyatakan keyakinan. Artinya yang pertama validasi dulu. Oke, nggak apa-apa nak, kamu melakukan kesalahan. Begitulah manusia, selalu melakukan kesalahan. Tapi diarahkan anak untuk memperbaiki, mencari solusi dari kesalahannya tersebut. Dan yang ketiga, kita yakinkan perbuatan dia salah, dia harus menjadi baik. Dan baik itu adalah kebaikan untuk dia, nilai-nilai baik untuk dia. Terima kasih sebetulnya. Demikian untuk pemaparan saya. Nah teman-teman, sekali lagi kita tidak bisa berdiri sendiri di sini. Saya nggak bisa berdiri sendiri di sini. Bu Ida tidak bisa mengontrol disiplin positif atau budaya positif sendiri. Kita bersama-sama, kita berkolaborasi. Pak Haliman nggak bisa sendiri, Bu Eli nggak bisa sendiri, Pak Sapri nggak bisa sendiri. Kita bersama-sama teman-teman. SD ingin sekolahnya seperti apa? Lakukan. SMP seperti apa? Lakukan dengan budaya positif. Begitu juga dengan PAUD. Mau dibawa kemana Pulau Bedang ini? Ada di tangan kita, ada di pundak kita. Mau seperti apa generasi ini? Bermimpilah teman-teman. Bermimpilah untuk menjadi guru yang hebat. Bermimpilah untuk menjadi anak murid kita menjadi lebih hebat. Dari mimpi kita, kita akan melakukan sebuah perubahan besar. Dari mimpi kita itulah Pulau Bedang mau seperti apa dan Indonesia mau seperti apa. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih ya. Demikian apabila ada salah dari saya mohon maaf. Saya mengajak untuk angkatan 9 ada guru penggerak. Yuk Pak Sapri, Pak Haliman, Bu Sania dan Bu Eli, ayo kita sama-sama belajar. Untuk Bu Rosita, teman-teman yang di SMP, ayo ada angkatan ke-9. Boleh Fatimah ikut kalau sudah ada ID. Iya, insya Allah belajar lagi. Benar-benar merubah, menampar saya pelan sekali tapi sakit. Saya coba sih, tapi salah satu teman saya Kak Jo, mungkin bapak-bapak tahu, kata dia, untuk menjadi manajer Anda harus menolkan emosinya dalam menghadapi
dari murid. Murid bermasalah, nolongkan dulu. Dan itu sulit banget, Masya Allah. Sulit banget, nolongkan dulu, nolongkan gitu. Anda jangan emosi ya, ngomong jangan emosi, nolongkan dulu. Dan Masya Allah, itu nolnya itu luar biasa. Karena kita orang luar biasa, makanya ditantang begitu luar biasa. Demikian Bu Ida, demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih. Saya minta waktunya mungkin sebentar untuk mendengarkan pemaparan. Sebenarnya harus ada PowerPoint, tapi karena ada dadakan tadi, jadi tidak jadi dipasang. Saya berharap apa yang saya sampaikan menjadi suatu yang positif buat kita semua. Apa yang ingin disampaikan oleh Bu Jamilah kali ini? Bu Jamilah akan menjelaskan tentang budaya positif. Seperti apa benda pula budaya positif? Ibu-ibu, bapak-bapak, setelah Bu Jamilah belajar di guru penggerak, ternyata pendidikan anak kita bukan tanggung jawab guru saja. Ada tanggung jawab orang tua, tanggung jawab masyarakat, bahkan tanggung jawab pemerintahan desa kita juga ada. Jadi guru tidak bisa bekerja sendiri di sini. Makanya kita harus berbicara, kita harus musyawarah hari ini. Mau seperti apa anak-anak kita bawa ke depan? Ayo, coba bayangin, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu mau jadi apa? Coba bayangin sebentar saja, tutup matanya. Julianto mau jadi orang seperti apa? Abdur mau jadi orang seperti apa? Boleh tutup matanya sebentar? Oke, saya hitung 1 sampai 3. 1, 2, 3. Tutup matanya, bayangkan anak saya mau jadi apa nih? Oke, anak saya mau jadi apa sebentar nih di depan, ke depannya? Mau jadi orang yang seperti apa? Mau jadi orang yang sukses atau mau jadi orang yang lebih parah daripada saya? Itu di pikiran bapak-bapak, ibu-ibu sekarang. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan yang menjadi bayangan adalah doa bapak-bapak, ibu-ibu dan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ibu-ibu, baik, selanjutnya, apa nih tanggung jawab kami sebagai orang tua? Budaya positif yang seperti apa yang harus kami tegakkan di rumah? Yang saya pelajari, izinkan saya berbagi. Pendidikan itu merubah seseorang dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tingkah lakunya kurang baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu tugas kita semua. Itu tugas ibu bapak, tugas kami di sekolah, tugas masyarakat di luar sana, juga tugas kepala desa dan RT. Semua sama mengemban tugas dan tanggung jawab yang sama. Andai anak diserahkan sama guru saja, akan terjadi ketimpangan. Tidak akan sempurna anak yang kita bentuk nanti. Tadi sudah membayangkan anak-anak seperti apa? Mau membayangkan anaknya ingin menjadi apa, bukan? Sudah dibayangkan? Mudah-mudahan menjadi seperti itu. Kita perlu kerjasama. Baik, sekarang saya akan jelaskan seperti apa kerjasama yang akan kita lakukan. Pertama, kita harus menciptakan budaya positif. Seperti apa budaya positifnya? Yang pertama, ibu-ibu, ucapan kita sama anak kita. Ibu Jamilah memang belum punya anak,
Tapi ini Ibu Jamilah pelajari, dan Ibu Jamilah ingin berbagi karena tugas Ibu Jamilah harus berbagi dengan orang tua. Baik, yang pertama ucapan kita. Ucapan yang seperti apa? Ucapan yang positif, ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau anak kita bagikan, kita setanin anak kita menjadi setan atau baik. Anak kita ucapkan dengan kata-kata yang negatif, anak kita akan menjadi negatif. Teringat seorang ibu mendoakan anaknya waktu bandel-bandelnya anaknya, kamu ini ya kurang ajar. Tapi bukan itu yang diucapkan. Wahai anakku yang soleh, kamu akan menjadi imam Masjidil Haram dan itu dikabulkan oleh Allah. Ibu-ibu, perbaiki ucapan kita saat ini, insya Allah menjadi doa. Dan selanjutnya, apa yang harus kita lakukan lagi? Bentuk lingkungan yang positif di rumah. Buat anak-anak kita nyaman, bapak-bapak, ibu-ibu. Jangan rumah menjadi penjara buat dia. Kalau saat ini dia lebih senang di luar, tanyakan sama diri kita, apa yang sudah kita lakukan sehingga anak kita betah di luar sana. Kenapa anak kawan-kawannya dijadikan tempat untuk mengadu? Kenapa bukan orang tua kita ini dijadikan tempat untuk mengadu? Kita tanya sama hati kita tanyakan apa yang sudah kita lakukan. Kenapa Ibu Jamilah harus berkata seperti itu? Itu juga tugas guru-guru di sini, ingin membuat suasana sekolah menjadi suasana positif sehingga anak betah di sekolah, dan juga orang tua membuat anak betah di rumah. Bisa bapak-bapak, ibu-ibu ya, kita kerjasama seperti yang sudah kalian bayangkan tadi. Kita ingin membentuk anak-anak yang seperti itu. Selanjutnya, bikin tempat belajar dia yang nyaman, bapak-bapak, ibu-ibu. Kalau tengok tasnya, tengok sepatu anak kita, tengok baju anak-anak kita. Karena banyak yang kami jumpai sampai di sekolah sepatu tak ada. Kenapa? Bolong, malu nak pakai, kaos kaki tak punya. Sekali lagi kami katakan, kami tidak bisa bekerja sendiri. Kami butuh kalian bapak-bapak, ibu-ibu. Kita mau bawa kemana generasi kita, Pulau Badan ini ada di tangan bapak-bapak, ibu-ibu dan di tangan kami. Dan kita adalah satu tim. Kita adalah satu geng bapak-bapak, ibu-ibu. Kita adalah satu kelompok yang ingin kita bentuk anak kita seperti apa. Selanjutnya, selain tempat tadi, kita juga harus menjadi teladan. Sama, guru dituntut untuk menjadi teladan, orang tua pun harus menjadi teladan. Kalau ingin anaknya rajin sholat, jadilah kita sebagai contoh orang tua yang rajin sholat. Kalau ingin anaknya ingin bertutur kata yang baik dan benar, jadilah orang tua yang ingin bertutur kata yang baik dan benar. Setuju? Setuju. Baik. Selanjutnya, apakah boleh? Ini yang berkaitan dengan ada pertanyaan wali murid kemarin. Kenapa anak-anak SMP tidak ada apa namanya itu? Hadiah ya? Hadiah, tidak ada jadi peringkat juara. Saya akan jelaskan di sini. Mungkin ada pertanyaan di luar sana. Kenapa tidak ada juara saat ini, bapak-bapak, ibu-ibu? Ada namanya kurikulum 13. Kurikulum 13 ini, kurikulum 13 ini kita ada penyelenggaraan sama rata. Tidak boleh ada pembeda-beda. Apa sebab? Setelah dipelajari bahwa hukuman dan juga penghargaan menghancurkan potensi dari seseorang. Orang bisa berbuat curang ingin mendapatkan penghargaan. Orang bisa berbuat curang ingin mendapatkan pujian. Indonesia bersama Bapak Menteri Nadiem ingin membuat hukuman dan penghargaan tidak boleh ada. Apa yang harus diadakan? Ada penerapan nilai baik. Kita harus menjelaskan sama anak-anak kita. Kamu belajar nak, dengan belajar kamu akan menjadi lebih baik. Kamu akan menjadi hebat nanti. Dia harus ingat bahwa belajar bukan untuk mendapat juara 1, mendapat juara 2, atau tidak belajar karena hukuman. No, tapi dia harus ingat bahwa dengan belajar untuk menjadi dia lebih baik. Setuju? Setuju. Baik, itu yang akan kita terapkan.
Bu, susah anak-anak kita sekarang. Boleh genggam tangannya? Oke, berhadapan antara satu sama lain. Boleh genggam tangannya? Boleh? Boleh minta kawan di sebelah untuk membuka genggaman tangannya? Boleh minta kawan sebelah buka genggaman tangan saya. Di tangan sebelahnya? Oke, saya praktek dengan Bu Arini. Bu Arini boleh membuka tangan saya? Harus sekuat tenaga. Kuat juga ya Bu Jamila ya. Oke. Ternyata Bu Arini tidak bisa membuka karena Ibu Jamila tidak mau dibuka. So, sekarang apa kesimpulannya? Letak kontrol ada di tangan Bapak, Ibu, dan guru-guru semua. Oke? Kita tidak bisa, anak saya tidak bisa dikontrol. Kalian yang memegang kendali itu. Jika kalian ingin dikendalikan oleh anak-anak, bersiaplah. Kalian akan dikendalikan oleh anak-anak. Tapi kalau kalian anak-anak tersebut, maka ada di bawah kendali anak-anak tersebut. Bukan berarti kita dikasih hukuman anak-anak itu terserah, bukan. Tapi artinya kalian yang membentuk anak-anak ibu, kalian yang membentuk anak-anak itu bapak, bukan anak-anak yang membentuk kalian. Setuju? Setuju. Oke, terima kasih banyak. Tapi anak-anak saya agak bandel nih, agak degil. Kenapa ya? Nah, itu yang kita cari tahu sekarang. Apa solusinya? Kita cari tahu kenapa dia degil. Apa kebutuhan yang belum kita penuhi? Apakah kesenangannya? Apakah kebutuhan dasarnya? Mungkin bajunya, mungkin dia senang sesuatu tapi kita tidak penuhi. Nah, itu tugas kita untuk mengetahui apa keinginan apa yang belum dia penuhi. Bukan keinginan, sorry, kebutuhannya, bukan keinginan. Karena untuk keinginan anak-anak kita terlalu banyak keinginan. Oke ya, ibu-ibu, bapak-bapak. Ya, terima kasih banyak. Dan bagaimana untuk membuat anak kita menjadi baik? Ada satu ilmu yang sampai saat ini yang luar biasa, saya juga belum bisa, tapi saya mencoba untuk menerapkan, yaitu namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi. Yang pertama, kalau anak kita degil, kita panggil dulu. Kita panggil, kita tanyakan. Kamu berbuat salah, nak? Oke, ibu terima kamu berbuat salah, bapak terima kamu berbuat salah. Bapak juga pernah berbuat salah. Coba jelaskan alasannya apa kamu berbuat seperti itu. Kenapa kamu sampai melawan dengan guru di sekolah? Coba jelaskan. Dia akan menjelaskan. Kalau dia menjelaskannya salah gurunya, jangan langsung bapak-bapak, ibu-ibu ikutin. Oh, salah gurunya nih. Bukan. Tapi dikasih tahu alasannya. Setelah dia kasih tahu alasannya, pasti dia pujian. Oh, boleh kamu berlaku seperti itu. Tapi alangkah baiknya kamu berbuat yang lebih baik. Artinya kita mengarahkan anak tersebut untuk menjadi lebih baik. Setuju ya? Nah, setelah kita arahkan menjadi lebih baik, tanamkan nilai baik itu bahwa itu harus dilakukan dia. Karena itu adalah kebaikan yang harus dia jalani. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau kita tanamkan kebaikan itu kepada anak kita, di hati dia, di otak dia, bapak-bapak, ibu-ibu gak ada, dia tetap tahu bahwa itu adalah nilai baik. Dia tetap tahu bahwa walaupun tidak ada pujian dari orang tua saya, walaupun tidak ada hukuman dari orang tua saya, dari guru saya, tapi saya yakin ucapan yang baik tidak menyebut kata-kata kosong, apa itu adalah kebaikan. Jadi saya harus jalankan kebaikan itu. Setuju? Setuju. Nah, itu yang harus saya sampaikan sama bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Karena ini tugas saya, karena disuruh ini ya Bu ya, dari pusat untuk disampaikan kepada orang tua dan kepada rekan-rekan guru. Jadi kita minta kerjasamanya, kita sama-sama membentuk seperti apa harapan anak-anak, bapak-bapak itu semuanya tadi. Oke, tepuk tangan untuk kita semua dulu. Luar biasa. Terima kasih banyak. Kita tidak bisa tenang dipukul karena baik. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.